Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyahid Cukroni dari mahasiswa UIN Alauddin Makassar akan memperkenalkan atau menceritakan sejarah dari badik. Badik atau badek adalah pisau yang bentuk khasnya yang dikembangkan oleh masyarakat Bugis dan Makassar. Badik bersisi tajam, tunggal atau ganda dengan panjang sekitar setengah meter. Seperti keris, bentuknya asimetris dan bilahnya kerap kali dihiasi dengan pamor, namun berbeda dengan keris. Badik tidak memiliki ganja atau penyangga bilah. Tidak hanya mistis, badik juga memiliki nilai ekonomis dan nilai seni yang tinggi. Menurut pandangan orang Makassar, Sulawesi Selatan, badik sebagai salah satu jenis benda hasil dari suatu proses kegiatan teknologi. Menampa logam adalah perwujudan dari kebudayaan material masyarakat Sulawesi Selatan. Badik ini sebagai benda budaya dipahami dan dipercaya oleh masyarakat memiliki berbagai fungsi dan kegunaan yang tidak terbatas hanya dengan senjata tajam. Masyarakat percaya bahwa mempunyai nilai dan makna tertentu. Badik memiliki 3 fungsi dari kehidupan masyarakat, yaitu yang pertama fungsi dalam keluarga, yang kedua fungsi dalam ekonomi, dan badik berfungsi sebagai pembela diri, ya tentu ya sebagai pembela diri. Sedangkan pandangan dari masyarakat Bugis, orang Bugis Makassar, setiap jenis badik memiliki kekuatan sakti atau gaib, dan saya pun percaya akan hal itu karena saya pernah merasakan hal gaib dalam badik saya ini. Kekuatan ini dapat mempengaruhi kondisi keadaan dan proses kehidupan pemiliknya. Sejalan dengan itu, terdapat kepercayaan bahwa badik juga mampu menimbulkan ketenangan, kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran, ataupun kemelaratan, kemiskinan, dan penderitaan bagi yang menyimpannya. Sejak ratusan tahun silam, badik dipergunakan bukan hanya sebagai senjata untuk membela diri dan berburu, tetapi juga sebagai identitas diri dari suatu kelompok etnis dan kebudayaan. Badik ini tidak hanya terkenal di daerah Makassar saja, tetapi juga terdapat di daerah Bugis dan Bandar dengan nama dan bentuk yang berbeda. Bahkan saya pernah menonton suatu channel YouTube kawan kita dari Makassar juga. Dia ikut lelang di eBay, merupakan lelang badik yang ada di suatu museum di Belanda. Dan dia mendapatkannya. Badik itu berjenis dengan badik lumpuh batang atau dalam bahasa Indonesia perut besar. Secara umum, badik terdiri atas 3 bagian, yakni hulu, ini ya, hulu atau bahasa Indonesianya gagang, bilah, bisinya atau bentuk tajamnya besi, dan pelengkap yaitu warangka, sarung. Di samping itu, terdapat pula pamor yang dipercaya dapat mempengaruhi kehidupan pemiliknya. Bahkan pepatah badik yang ada di Museum Lagaliko, dia mengatakan seperti ini: laki-laki tidak lengkap apabila
laki-laki tersebut tidak memiliki badik di pinggangnya. Setelah dari latar belakang atau sejarah dari badik, selanjutnya saya akan memperkenalkan badik ini yang berjenis badik setan atau yang saya sebut adalah badik luwuk. Ini adalah badiknya. Badik ini sejenis juga dengan badik lopo batang. Sejarah badik ini merupakan badik punya orang tua saya, kemudian diamanahkan kepada saya untuk menjaganya. Ini adalah badiknya. Ini adalah gagangnya yang terbuat dari kayu. Ini adalah bisinya. Ini yang saya sebut dengan badik lopo batang. Perutnya agak besar. Ini sarungnya sendiri terbuat dari kayu. Ini birunya tidak ada maknanya, cuman saya kasih begitu karena ini lemnya sudah tidak kuat lagi, sehingga saya kasih plaster warna biru ini. Nah, cara memegang badik yaitu dengan ini, sama halnya dengan memegang pistol. Ulangi, 4 jari kita, lalu jempol kita. Ada beberapa jenis badik yang saya kenal, namun pusaka tersebut tidak ada saya pegang dan tidak mempunyai sehingga saya akan menjelaskan saja lewat rekaman suara dan jenis badik dalam bentuk foto. Badik Raja. Badik ini berasal dari daerah Kajuara, Kabupaten Bone. Proses pembuatan badik raja atau bentuk alat dipercaya melibatkan makhluk halus sebangsa jin dalam proses penempaannya. Konon, orang-orang di sekitar Kajuara suatu ketika mendengar suara tempaan besi dari dalam dan rusang pada saat tengah malam. Dan ketika pagi hari tiba-tiba telah ditemukan sebilah badik beserta sarungnya di dalam lansiran tersebut. Bentuk fisik dari badik raha ini memiliki bila yang relatif besar dengan ukuran 20 sampai 25 cm. Pada badik ini terpasang pamor timpa palaja atau malasoan kale di dekat hulu dari badik ini. Bahan badik tersebut terbuat dari besi yang berkualitas tinggi dengan kandungan meteorit yang menonjol di permukaan. Terdapat pola seperti arus panah hingga ke ujung badik. Pola ini dikenal dengan nama batu lapang, dan untuk pola yang lebih besar disebut dengan bunga pece atau busa wawe. Motif ini identik dengan pasir yang melekat pada besi. Badik raja hanya digunakan oleh kalangan Arung di kalangan Raja Bone. Yang kedua, badik lagecong. Badik lagecong adalah badik dari suku Bugis yang sangat terkenal di medan perang. Tidak satu pun musuh yang terkena sabetan atau tikaman dari badik ini mampu bertahan untuk menceritakan kisahnya selamat dari tikaman badik lagecong ini.
Badik lagecong terkenal amoso, sejenis pamor yang ditanamkan ke dalam badik saat ditempa oleh pentunya. Ketika lagecong telah tertancap di batang tubuh seorang pamor, amoso akan menarik keinginan hidup korbannya. Selain itu, konon pada masa perang, seluruh senjata perang akan tunduk pada badik lagecong ini. Arti lagecong sendiri masih menjadi misteri. Konon gecong adalah badik yang dibuat empunya yang bernama lagecong, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa lagecong berasal dari kata gecong atau gecok yang berarti sekali sentuh langsung mati. Lagecong yang asli konon terbuat dari daun nipa atau rumbia, sehingga ia akan terapung di atas air dan melawan arus. Panjang dari lagecong berukuran sejengkal tangan orang dewasa. Pamor lagecong adalah lonjo dengan bentuk pipi tapi sangat kuat. Yang ketiga yaitu badik luwu. Badik luwu berasal dari daerah Luwu. Bentuk badik agak sedikit membungkuk, yang dalam istilah Makassar dikenal dengan istilah bukut telung. Bilahnya lurus dan runcing di bagian depan. Badik luwu diberi pamor yang sangat indah. Hingga saat dipading, luwu adalah incaran para kolektor benda pusaka. Pada baja badik terdapat kapeng atau sepuan baja badik yang konon katanya sepuan badik ini terbuat dari alat kelamin gadis perawan, sehingga badik ini dibuat agar ilmu kebal dan sang lawan luntur dengan tikaman badik luwu ini. Badik lompo batang. Badik si perut besar atau biasa juga disebut dengan badik gantung pisang. Badik lompo batang secara harfiah diambil dari kata perut buncit atau besar. Dinamakan demikian karena bentuk dari tubuh badik ini menyerupai perut yang sangat buncit. Badik ini merupakan badik asli Makassar. Badik telah berusia 800 tahun yang telah ditempa ulang dari pusaka barang Alameng atau barang Sinangke. Badik ini sendiri mengambil pamor dari bahan asalnya, yakni tidak akan ada korban yang sanggup bertahan lebih dari 1 hari ketika dikenai tikaman